Fadilah Ramadan. Iktikaf. Iktikaf adalah tinggal di dalam masjid dengan niat iktikaf. Menurut mazhab Imam Hanifah, Abu Hanifah. Ini iktikaf itu ada tiga. Pertama, iktikaf wajib, yaitu iktikaf yang disebabkan oleh nazar, seperti perkataan seseorang, bila pekerjaan saya terpenuhi, maka saya akan melaksanakan iktikaf sekian hari, atau tanpa bergantung pada penunaian suatu pekerjaan. Misalnya, saya mewajibkan iktikaf atas diri saya sendiri selama sekian hari, maka hal ini hukumnya wajib, dan wajib atasnya untuk menunaikan nazarnya sebanyak hari yang telah dia niatkan. Yang kedua, iktikaf sunnah, yaitu iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW beriktikaf di sepanjang hari tersebut. Yang ketiga, iktikaf nafil, yaitu iktikaf yang tidak ditentukan waktu dan harinya, kapan saja diinginkan bisa dilakukan, sehingga walaupun seseorang berniat melakukan iktikaf seumur hidupnya, itu diperbolehkan. Adapun mengenai paling sedikitnya masa iktikaf, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, tidak boleh beriktikaf kurang dari 1 hari. Namun menurut Imam Muhammad rahmatullahi alaih, boleh beriktikaf walaupun dalam masa yang singkat. Dan pendapat inilah yang dijadikan sebagai fatwa. Oleh karena itulah, dibenarkan bagi setiap orang setiap masuk ke dalam masjid agar berniat iktikaf, yaitu menurut kadar lamanya kesibukan dia dalam melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala iktikaf itu. Saya melihat orang tua saya sendiri selalu memperhatikan hal ini. Setiap kali beliau masuk masjid, maka sambil melangkahkan kaki kanannya ke dalam masjid, beliau berniat beriktikaf, dan kadangkala ia mengeraskan suaranya ini dengan tujuan untuk mendidik para pelayannya. Pahala iktikaf itu sangat banyak. Begitu juga keutamaan-keutamaannya, sehingga Rasulullah SAW terus-menerus menjaganya. Perumpamaan orang yang sedang beriktikaf seperti orang yang pergi ke suatu tempat yang tepat untuk memenuhi hajatnya, dan tetap akan tinggal di sana sampai mendapatkan jaminan atasnya. Jika keadaannya seperti itu, maka orang yang paling keras hatinya pun akan luluh dibuatnya, dan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemurah, akan memberikan ampunan bagi orang yang mendatanginya, bahkan bagi orang yang tidak mendatanginya. Karena ketika seseorang sambil melepaskan hubungannya dengan dunia, memohon di depan pintu rumah Allah, maka tidak diragukan lagi tentang kepergiannya menuju anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang dapat menggambarkan kekayaannya yang sempurna? Tiada seorang pun yang sanggup mengungkapkannya lebih lanjut. Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaihi berkata, maksud iktikaf adalah menghubungkan ruh dan hati orang yang beriktikaf itu dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maksud iktikaf adalah menghubungkan ruh dan hati orang yang beriktikaf itu dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yaitu memutuskan seluruh hubungannya dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengalihkan kesibukannya dari selain Allah Subhanahu wa taala kepada zatnya yang maha suci, serta sambil memutuskan seluruh perhatian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh pikiran dan angan-angannya semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuhlah kecintaan yang mendalam kepadanya sebagai pengganti kecintaannya kepada makhluk. Kecintaan seperti inilah yang akan bermanfaat di tengah keganasan kubur, yang pada hari itu tiada seorang pun dari yang kita cintai bisa memberi pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati ini telah mencintainya, maka betapa indah dan nikmatnya waktu yang akan berlalu bersamanya. Penulis kitab Maraqil Falah mengatakan, apabila iktikaf dikerjakan dengan niat yang ikhlas, maka itu adalah ibadah yang paling utama. Keistimewaannya tiada terbatas, yaitu membersihkan hati dari kecintaan dan ketergantungan kepada dunia dan seisinya. Keistimewaannya tiada terbatas, yaitu membersihkan hati dari kecintaan dan ketergantungan kepada dunia dan seisinya,
menyerahkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga semasa i'tikaf ia selalu sibuk dalam beribadah dan seluruh pekerjaannya, tidurnya, bangunnya dianggap sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi diterangkan, barang siapa mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta, dan barang siapa mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Dengan beriktikaf juga berarti seseorang tinggal di rumah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan Zat yang Maha Pemurah senantiasa memuliakan orang-orang yang mendatanginya. Begitu juga dia berada dalam benteng penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada gangguan musuh yang akan mengenainya. Banyak lagi keutamaan dan keistimewaan ibadah yang sangat penting ini. Masalah, bagi kaum lelaki, tempat yang paling utama untuk beriktikaf adalah Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, kemudian Masjid Baitul Maqdis di Palestina, kemudian Masjid Jami, selanjutnya masjid di lingkungannya masing-masing. Menurut Imam Abu Hanifah, masjid yang digunakan untuk seseorang beriktikaf disyaratkan hendaknya masjid yang biasa digunakan untuk salat berjamaah 5 waktu. Menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Sahibain, masjid yang sesuai dengan syariat adalah cukup untuk beriktikaf, walaupun di sana tidak terdapat salat berjamaah 5 waktu. Bagi wanita, hendaknya beriktikaf di masjid atau musola yang terdapat di dalam rumahnya. Bila di rumahnya tidak terdapat musola, tempat khusus beriktikaf, tempat khusus untuk salat. Bila di rumahnya tidak terdapat musola, tempat khusus untuk salat, maka ia dapat menyediakan satu ruangan khusus untuk beriktikaf. Beriktikaf bagi kaum wanita lebih mudah daripada kaum lelaki, karena mereka bisa beriktikaf di satu ruangan khusus di rumahnya sambil mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan ia mendapatkan pahala i'tikaf. Namun sayangnya, walaupun kaum wanita diberi kemudahan sedemikian rupa, banyak di antara mereka yang tidak mengamalkannya. Hadis pertama, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikafal ashral awal min Ramadan, summa i'tikafal ashral awsat fi kubbatin turkiyatin, summa atla ra'sahu faqala inni a'takiful ashral awal iltamis hadhihi al-lailah, summa takiful ashral awsat, summa utitu faqila li innaha fil ashril awakhir faqad uritu hadhihi al-lailah summa unsituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Qala famataratis sama tilkal lailah wa kana al masjidu ala arishin wa waqafal masjid fabasurat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabahati ashrul ma wattini min sabihatil ihda wa ishrina. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan pada 10 pertengahan di dalam sebuah kemah Turki, kemudian mengulurkan kepalanya seraya berkata, sesungguhnya aku telah beriktikaf sejak 10 awal bulan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian 10 pertengahan, kemudian dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 yang terakhir. Maka barang siapa yang sekarang beriktikaf denganku, hendaklah beriktikaf juga pada 10 malam terakhir. Sungguh kepadaku telah diperlihatkan mengenai malam Lailatul Qadar itu, tetapi kemudian aku terlupa ciri-cirinya. Sungguh aku telah melihat diriku sendiri sedang bersujud di antara air dan tanah lumpur pada waktu subuhnya. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir, dan carilah ia pada setiap malam yang ganjil. Abu Sa'id al-Khudri berkata, maka turunlah hujan pada malam itu, dan masjid ketika itu beratapkan pelepah kurma, sehingga masjid tergenang air, dan aku melihat dengan kedua mataku bekas-bekas air dan tanah
menempel di kening Rasulullah SAW pada malam yang ke-21 bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Mishkat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan pada 10 pertengahan di dalam sebuah kemah Turki. Kemudian mengulurkan kepalanya seraya berkata, sesungguhnya aku telah beriktikaf sejak 10 awal bulan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian 10 pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari yang terakhir. Maka barang siapa yang sekarang beriktikaf denganku, hendaklah beriktikaf juga pada 10 malam terakhir. Sungguh kepadaku telah diperlihatkan mengenai malam Lailatul Qadar itu, tetapi kemudian aku lupa ciri-cirinya. Sungguh aku telah melihat diriku sendiri sedang bersujud di antara air dan tanah lumpur pada waktu subuhnya. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Dan carilah ia pada setiap malam yang ganjil. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, maka turunlah hujan pada malam itu, dan masjid ketika itu beratapkan pelepah kurma, sehingga masjid tergenang air, dan aku melihat dengan kedua mataku bekas-bekas air dan tanah menempel di kening Rasulullah SAW pada malam ke-21 bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Mishkat. Beriktikaf pada bulan Ramadan adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Pada bulan ini beliau beriktikaf selama sebulan penuh, dan pada tahun terakhir di akhir hayatnya beliau hanya beriktikaf selama 20 hari. Namun karena kebiasaan beliau yang mulia adalah beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama beriktikaf adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Pada hakikatnya, untuk mencari Lailatul Qadar itu hanyalah melalui iktikaf. Inilah cara yang lebih tepat. Karena bila seseorang beriktikaf, walaupun ia tertidur, tetap akan dihitung sebagai ibadah. Selain itu, dalam beriktikaf juga pekerjaan-pekerjaan lain seperti pulang pergi ke sana dan kemari sudah tidak dilakukan lagi. Maka tidak ada kesibukan lain, tidak ada kesibukan bagi orang yang beriktikaf selain ibadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tidak ada sesuatu yang paling baik bagi orang-orang yang menghargai Lailatul Qadar dan mencarinya selain daripada beriktikaf. Pada mulanya, selama bulan Ramadan penuh, Rasulullah SAW sangat memperhatikan dan memperbanyak ibadah. Namun pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak mengenal batas waktu dalam beribadah. Beliau bangun malam dan membangunkan keluarganya untuk hal yang sama, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih mengencangkan ikat sarungnya dan bangun malam serta membangunkan keluarganya untuk beribadah. Maksud dari mengencangkan ikat sarungnya adalah bahwa beliau SAW lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dapat juga bermakna bahwa beliau tidak berhubungan dengan istri-istri beliau pada hari-hari tersebut. Masya Allah. Jadi yang mulia, telah kita dengar amalan baginda Nabi SAW selama bulan Ramadan, selama sebulan penuh beriktikaf, dan 10 hari terakhir lebih diutamakan. Kita niat mengamalkan, insya Allah. Niat menyampaikan amalan yang jarang orang buat nih. Bonus untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, sehat badan, panjang umur. Sebentar lagi ini hari yang ke-15. Siap-siap untuk beriktikaf. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mungkin masuk? Enggak. Hah? Ya boleh. Terima kasih.